Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha syabab wa syababah, ahlan wa sahlan. Tayyib, anu arifa nafsi, ismi Nurhillatilah Umami, ana talibatu fi syu'bati tadrisi al-lughatil arabiyyah fi Jami'atil Islamiyyati Hukumiyah Palopo. Wal'an ana fil mustawa as-sadisah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah tema pembelajaran yang berjudul Al-Hiwayah dalam meningkatkan maharah qiraah peserta didik. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu maharah qiraah. Maharah qiraah atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah membaca. Nah, qiraah ini berasal dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, serta mengumpulkan bacaan. Nah, maharah qiraah ini adalah salah satu dari 4 maharah yang harus dikuasai dalam pembelajaran bahasa Arab. Maharah qiraah ini adalah keterampilan membaca yang dikatakan sebagai sarana yang sangat penting untuk mengetahui dan tentunya untuk memahami suatu ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, membaca ini jika dilihat dari cara melakukannya dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada membaca dengan suara nyaring atau biasa disebut dengan al-qiraatul jahriyah. Kemudian ada juga yang membaca dalam hati atau diam, itu disebut al-qiraatus samitah. Selanjutnya, maharah qiraah juga merupakan sebuah proses pengenalan akan sebuah peristiwa serta untuk memahami simbol-simbol yang tertulis. Nah, membaca ini adalah sebuah kegiatan untuk melafalkan kata-kata dan bunyi ujar yang diperoleh secara tepat dan bermakna. Sehingga membaca adalah memahami isi yang tersirat dan memetik apa yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Contohnya dalam materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu Al-Hiwayah. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan dari keterampilan membaca atau maharah qiraah. Yang pertama, siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Yang kedua, siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks dengan lancar. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa gambar serta kosakatanya. Di sini ada Inda Sulaimanu hiwayatun kathiratun mithlu, artinya Sulaiman mempunyai banyak hobi seperti Rosmi menggambar, qiraati membaca, qiratil qadami sepak bola, murasalati artinya surat menyurat. Kemudian ada teks wacana yang pertama. Umaru talibun fil mamlakatil arabiyyatis su'udiyah lahu hiwayatun kathiratun yaqdi biha awqata al-faraghi mithul qiraati wal rasmi wal murasalati. Artinya, Umar seorang pelajar di kerajaan Saudi Arabia. Ia memiliki banyak hobi untuk mengisi waktu luangnya seperti membaca, melukis, dan korespondensi. Kemudian yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallati was suhufah. Umar membaca di waktu senggang seperti buku, majalah, dan koran. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaum wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'i wa huwa al-an yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Dia mengambil dari ayahnya uang saku sebesar 1 real di setiap harinya dan membeli buku baru setiap pekan, dan dia sekarang memiliki sebuah perpustakaan besar di rumahnya. Selanjutnya, wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal usjara wal manadhirul jamilah. Di hari-hari libur Umar menggambar manusia, binatang, pepohonan, dan pemandangan-pemandangan yang indah. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati.
dia selalu mendapatkan hadiah lomba melukis di sekolah. Wa asdiqa'u Umara katsiruna wa minal buldanil mukhtalifah yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan. Teman-teman Umar banyak dan berasal dari negara-negara yang berbeda. Ia menulis surat kepada mereka dan mereka pun membalas suratnya. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqaihi Ismaila fi Qatara wa Abdullahi Lutfi fi Indonesia. Pada libur yang akan datang, Umar akan mengunjungi dua temannya, Ismail di Qatar dan Abdullah Lutfi di Indonesia. Selanjutnya ada teks wacana yang kedua. Teks wacana kedua ini hampir sama dengan teks wacana yang pertama. Yang membedakannya adalah konteks ceritanya. Jadi, saya sebagai tenaga pendidik nanti akan membacakan teks-teks ini, kemudian para peserta didik menyimaknya. Kemudian di sini saya sudah menyediakan juga mufrodat atau kosakata yang ada dalam teks wacana yang pertama dan teks wacana yang kedua. Selanjutnya, setelah saya sebagai tenaga pendidik membacakan teks wacana atau materi-materi tentang al-hiwayah, para peserta didik tadi dibagi atau dibentuk menjadi perkelompok. Kemudian membaca ulang kembali materi atau teks wacana tentang al-hiwayah yang sudah dibacakan oleh guru. Setelah dibagi kelompok ini, para peserta didik diminta untuk membaca bersama-sama. Kemudian nantinya para peserta didik ini atau perwakilan kelompok diminta untuk mengemukakan apa isi cerita atau makna yang terkandung dalam isi teks wacana yang sudah dibahas tadi. Kemudian para peserta didik diharapkan dapat menemukan kosakata yang belum dipahami, sehingga nanti pada tahap evaluasi ini para peserta didik mampu mengetahui apa saja kosakata yang ada dalam teks wacana yang sudah dipelajari. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.